Warga Desa Kabul, Praia Barat yang terdampak banjir saat ini kekurangan air bersih. Seorang oknum pengajar inisial ES Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, warga Desa Kabul, Praia Barat, Lombok Tengah yang terdampak banjir saat ini kekurangan air bersih karena sumur warga kotor akibat diterjang air bah. Dampak banjir yang menerjang Desa Kabul, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Warga terdampak banjir kekurangan air bersih, tak hanya kehilangan sejumlah harta benda, kini warga harus dibebankan dengan kurangnya air bersih lantaran air sumur yang biasa digunakan warga kotor akibat air bah yang masuk menggenangi rumah warga. Terus makin jadi apa nih? Isiknya 6. Timan kotor-kotor. Isiknya 6 isik ke ngemi kembi meriap. Sangat kekurangan air bersih berarti. Sangat anak. Air bersihnya kurang, bahkan nggak ada sama sekali di sini. Sejak kemarin ya? Sejak berapa hari sudah ini Pak? Udah 2 hari sekarang. 2 hari ya? Biasanya pakai air apa Pak? Air galon. Sekarang pakai air galon? Iya. Air sumur nggak ada? Nggak ada, udah rusak semua kan sumur. Rusak karena banjir itu? Iya. Terus untuk mandi apa segala macam di mana? Ya, mandi air seadanya aja. Sebelumnya banjir yang terjadi di Desa Kabul menerjang 4 dusun, yakni Dusun Kending Sampi, Dusun Pampang, Dusun Kangas Lau, dan Kangas Daya dengan tinggi banjir hingga lutut orang dewasa. Banjir sendiri disebabkan air sungai yang meluap lantaran tersumbat tiang penyangga pembangunan jembatan yang saat ini tengah dibangun. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditafsir hingga ratusan juta rupiah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang oknum pengajar inisial S warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi karena diduga mencabuli 8 muridnya yang masih di bawah umur. Perbuatan bejat S 56 tahun guru ngaji di Kota Mataram ini terbongkar setelah orang tua korban melaporkan kejadian yang dialami anak mereka ke unit PPA Polresta Mataram. Kasat Reskrim Polresta Mataram menjelaskan baru ada 2 orang tua yang sudah melaporkan dugaan perbuatan cabul pelaku S terhadap 8 muridnya yang masih di bawah umur, korban rata-rata berusia 7 tahun. Terungkapnya jumlah korban pencabulan anak usia di bawah umur tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan dan keterangan sejumlah saksi. Kami merasa bahwa bukti sudah lengkap dari beberapa keterangan, dari 4 keterangan saksi, 1 keterangan ahli, dan juga sudah ada hasil visum itu menyatakan bahwa terdapat luka lama pada kelamin korban dengan arah jam 9.12 dan jam 1. Jadi dari sana kami berkesimpulan bahwa memang benar ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluan korban sehingga merusak semua darah korban. Di hadapan polisi, S mengakui hilaf karena terdorong nafsu setelah 4 tahun menduda. Cabuli anak kecil itu, sudah perkosa anak kecil itu. Sedang main-main di depan. Terus dia sempat ancam dia atau gimana? Enggak, dia yang minta saya kasih. Enggak pernah, cuma saya ini aja itu yang saya terus. Ya, terus aja. Tapi yang satu itu ada saya cium. Modus operandi pelaku S dalam melampiaskan nafsu bejatnya terhadap anak muridnya dengan memberikan uang ribuan hingga puluhan ribu serta pensil warna dan mainan kepada para korban. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa hasil visum, pakaian korban, dan mainan anak.
Pelaku S sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di rutan Mapolresta Mataram, dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara operasi tangkap tangan oknum anggota BPD Dasan Gria Lombok Barat dilimpahkan Polres Mataram ke Kejari Mataram karena berita acara pemeriksaan dinyatakan telah lengkap atau P21 oleh jaksa. Pelimpahan perkara atau tahap 2 kasus OTT oknum anggota BPD Dasan Gria Lombok Barat ke Kejari Mataram oleh Kepolisian Resort Kota Mataram karena berita acara pemeriksaan dinyatakan telah lengkap atau P21 oleh jaksa. Operasi tangkap tangan dilakukan unit Tipiter Satreskrim Polresta Mataram pada Juni lalu saat pelaku T melakukan pungli terhadap supplier, pemasok material, bendungan Meninting. Saat di OTT, pelaku T diamankan dengan barang bukti uang sebesar Rp7.626.000. Kegiatan tersebut sudah berjalan selama 3 bulan dan uang tersebut dikumpulkan setiap 2 atau 3 minggu. Jadi maksimal 2 minggu yang bersangkutan akan mengontak seluruh supplier. Kalau salah ada 78 supplier yang ada di yang menyuplai ke Bendung Meninting, mengkontak supaya mengumpulkan uang yang terkumpul dari jumlah berapa kasa yang masuk ke Bendung Meninting. Sehingga pada waktu kami lakukan OTT, jumlah uang yang berhasil kami amankan sejumlah Rp7.626.000. Pelimpahan perkara tahap 2 pidana OTT anggota BPD Dasan Gria Lombok Barat dari Polresta Mataram ke Kejari Mataram dijadwalkan akan dilakukan Selasa 18 Oktober. Pelaku T disangkakan Undang-Undang Tindak Pidana Anti Korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.